Mereka terus-menerus menyalah-nyalahkan pemerintah pusat karena syahwatnya nggak terpenuhi. Benar sudah di Ancol aja. Jadi kalau ada masalah kan jauh dari pusat pemerintahan. Kapasitas otak mereka nggak nyampe. Yang penting ngotot dulu sama nyinyir nggak karuan. Pemirsa, satu hari menjelang balap Formula E, 22 pembalap memiliki agenda menjajal langsung sirkuit Formula E Ancol, Jakarta Utara. Persiapan balap Formula E telah rampung. 22.000 tiket nonton di area sirkuit telah habis terjual. Kini pembalap tinggal mempersiapkan diri untuk unjuk gigi pada balap Formula E yang diselenggarakan pada Sabtu 4 Juni 2022. Sebelumnya, pembalap telah menyelesaikan kompetisi mereka di Berlin, Jerman pada 15 Mei 2022. Sebelumnya, pada pagi hari pembalap melakukan track walk atau mengitari sirkuit sepanjang 2,4 km, lalu dilanjutkan pada sore hari nanti dengan shakedown atau percobaan mobil listrik di sirkuit. Tadi sudah menukarkan tiket atau belum? Belum sih kalau sekarang. Oh, belum. Nah, ini kita pengen tahu nih, Mbak menukarkan tiket untuk penonton yang tipe apa sih, terus ya harga berapa, Mbak? Yang sedang-sedang aja yang harga 300-an. Yang sedang-sedang aja ya? Sama siapa aja, Mbak? Sama temen-temen sih, 8 orang. Ya. 8 orang? Oke, kenapa nih Mbak akhirnya memutuskan untuk menonton Formula E? Penasaran aja sama mau support buat balap mobil. Wes, keren. Oke, silakan. Ini adalah kesempatan di mana dunia menyaksikan Jakarta, menyaksikan Indonesia. Kita ingin menjadi tuan rumah yang baik. Kita ingin menunjukkan kepada semua bahwa Jakarta sudah bersiap untuk masuk di era baru, di mana kita menggunakan energi terbarukan untuk mobilitas. Pagelaran balap mobil Formula E sudah dekat banget. Hari Sabtu kalau nggak salah ya, tanggal 4 Juni. Para pembalap Formula E akan bertanding dengan mobil listriknya masing-masing. Memang banyak banget masalah dalam penyelenggaraan balapan ini. Mulai dari hitung-hitungan investasinya yang nggak jelas. Kecurigaan adanya lebih bayar komitmen fee ke panitia penyelenggara. Terus tempat penyelenggaraan sampai terburu-burunya pembuatan sirkuit balap yang bikin resah. Nggak ada yang salah sih ketika banyak orang menyaksikan balapan Formula E itu akan bermasalah. Karena memang sejak awal panitia seperti nggak siap dalam menyelenggarakan event internasional. Ingat dulu, pohon-pohon di sekitar Monas yang ditebangin tanpa izin dulu dari pemerintah pusat. Itu saja sudah menimbulkan polemik. Arogansi Anies Baswedan dan para pendukungnya yang suka memaksakan kehendak itu membuat banyak orang sebel. Seolah-olah semua orang harus mengikuti maunya mereka. Persis seperti tetangga sebelah rumah yang bikin acara pernikahan di kampung dengan menutup jalan utama dan setel musik dangdut keras-keras sepanjang malam. Udah jelas mengganggu warga sekitar, mereka malah yang galakan dan ngotot bilang, kalau nggak mau terganggu, ya pindah rumah aja. Wong acara nggak setahun sekali aja kok ribut. Itulah karakter Anies Baswedan dan pendukungnya yang merasa bahwa ketika mereka ada mau, orang lain harus terima apa maunya mereka. Nggak peduli kalau jalan macet ketika nanti harus tutup jalan. Nggak peduli telinga budek ketika polusi suara memekakan telinga. Pokoknya kita semua harus terima kegiatan mereka. Kalau nggak terima, senggol bacok. Perhatikan aja lah narasi Anies Baswedan ketika dia cerita kenapa event Formula E terselenggaranya di Ancol, bukan di Monas. Dia terus-menerus menyalahkan pusat yang nggak memberi dia izin untuk bikin di Monas. Seolah-olah dia adalah orang yang terzolimi sedunia. Padahal pusat melarang karena mendahulukan kepentingan banyak orang. Monas, selain itu cagar alam,
juga berada di pusat kota yang sibuk, yang kalau event balapan ada di sana, kebayang nggak sih macetnya karena jalan harus ditutup sementara? Belum lagi, Monas itu dekat banget dengan istana, yang pasti secara keamanan akan sangat rentan. Semisal ada kerusuhan atau kejadian buruk yang dimanfaatkan orang waktu event berlangsung. Anies dan pendukungnya nggak mau ngerti ini. Mereka terus-menerus menyalah-nyalahkan pemerintah pusat karena syahwatnya nggak terpenuhi. Benar sudah di Ancol aja. Jadi kalau ada masalah kan jauh dari pusat pemerintahan. Kapasitas otak mereka nggak nyampe. Yang penting ngotot dulu sama nyinyir nggak karuan. Yang ada kan orang makin sebel bukannya simpati. Ntar kalau pagelarannya gagal, penontonnya sepi karena jarak eventnya yang terlalu jauh, lihat aja, ntar Jokowi lagi yang salah. Permasalahannya di sini adalah event Formula E adalah event internasional. Kalau event ini gagal, yang malu bukan hanya Anies saja, tapi juga Indonesia. Masa negara sebesar ini ngurusin event begituan aja nggak bisa? Apalagi sudah terikat kontrak dengan panitia bahwa event Formula E nggak cuma diselenggarakan sekali ini saja, tapi beberapa kali dengan komitmen fee yang besar. Ini yang sedang didalami oleh KPK, bahwa seharusnya penyelenggaraan Formula E itu konsepnya bisnis to bisnis. Ini malah pakai uang negara lewat APBD. Bang bicara hal-hal yang sifatnya substansi ya. Misalnya soal bagaimana mendatangkan investasi, kemudian ada UMKM yang juga kemudian bisa di show off kepada dunia internasional. Bukan itu yang dibicarakan, tapi hiruk pikuk yang terkait dengan Anies. Seakan-akan misalnya Formula E ini bagian dari proyek mercusuar Anies untuk bekal besar menuju jalan panjang 2024. Melengkapi JIS misalnya yang sudah dibangun, Jakarta International Stadium yang juga bisa digembar-gemborkan di dunia internasional. Nah yang menarik misalnya kalau kita bicara tentang sponsor Formula E, karena di situ ada sponsor bir, padahal sponsor yang lain kok nggak disebut. Ada sponsor dari penerbangan gitu ya, dan lain-lain lah, cukup banyak bisa di tracking secara umum. Saya merasa Pak Anies saat ini sedang berhadapan dengan para pendukungnya secara umum, karena yang aktif mengkritik, membuli gitu ya, dan bahkan mengancam mencabut dukungan ke Pak Anies misalnya, Anda ingin maju di 2024, itu adalah kelompok-kelompok yang selama ini memang cukup beririsan dekat dengan Pak Anies Baswedan. Misalnya Bang Novel gitu ya, di PA 212 jelas ini sangat potensial mengganggu hubungan antara Anies dengan teman-teman 212 yang memang begitu aktif mengempanyakan kemenangan Pak Anies di 2017 yang lalu di Pilgub. Yang Hai Pak Anies Baswedan, kenapa itu kok disponsori bir? Haram! Sampai itu calon presiden. Kalau memang Formula E itu salah satu hajat Jakarta ya, kalau disponsori oleh minuman keras, pendukung LGBT, maka kesimpulan saya berarti Allah akan cabut berkahnya, Allah akan cabut ridhonya, dan itu akan menjadi bibit-bibit. Gitu kurang lebihnya saudaraku ya. Saya juga heran, saya nggak pernah merokok, saya nggak pernah minum. Jadi kalau saya bilang, kalau saya nuding orang minum, bangsat kamu, haram, mabuk, minum itu haram, saya berani dan saya nggak ada beban, saya nggak minum. Rokok itu haram, ya nggak masalah, saya juga nggak ngerokok. Hai Pak Anies Baswedan, kenapa itu kok disponsori bir? Haram! Sampai itu calon presiden, saya berani ngomong gitu. Saya juga nggak minum, saya juga nggak punya hutang budi, saya nggak punya apa-apa, nggak punya ikatan apa-apa. Profesional. Intinya apa Gus? Intinya buzzer-buzzer, influencer, cebong-cebong, jongos-jongos, londo ireng ya, yang kiri-kiri baik yang di luar ataupun yang di YouTube kan. Gus, lek Anies Baswedan salah meneng cangkemmu, nek Jokowi salah ngomel cangkemmu, kamu salah. Saya terserah mau ngomel kepada siapapun, merdeka saya.